Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah dan kita sudah sampai ke pembahasan babul af'ali, bab tentang fiil-fiil. Qala al-musannifu rahimallahu taala babul af'ali al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun. Nahwu daraba wa yadribu wadrib fal madi maftuhul akhiri abadan. Berkata musannif yaitu Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimallahu taala bab tentang fiil-fiil. Fiil itu ada tiga, fiil madi, fiil mudhari dan fiil amr. Contohnya daraba, yadribu, idrib. Fal madi maftuhul akhiri abadan, maka fiil madi itu difathahkan akhirnya selama-lamanya. Asy-syarh. Penjelasan yang qasimul fi'lu ila madin wa mudhari'un wa amrin. Fal madi nahwu daraba wal mudhari'u nahwu yadribu wal amru nahwu idrib. Wa likulli fi'lin min hadhil af'ali ahkamun khassatun bihi. Penjelasan, fi'il itu terbagi menjadi fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Maka madi contohnya daraba dan mudhari contohnya yadribu dan amr contohnya idrib. Dan bagi setiap fi'il ini memiliki hukum-hukum yang khusus, ya. Hukum-hukum yang khusus. Baik, sekarang kita bahas yang pertama yaitu fi'il madi. Awalan al-fi'lul madi. Hukmuhu yubna daiman. Fi'il madi itu hukumnya dimabnikan selama-lamanya. Artinya fi'il madi itu dari huwa sampai nahnu seluruhnya adalah mabni. Hanya saja mabninya ini nanti beda-beda. Ada yang mabninya fathah, ya, mabni ala fathi, ada yang mabni ala dhammi, dhammah, ada yang mabni ala sukuni, ya, sukun. Walahu salasu halatin, dan kondisi mabninya itu ada tiga keadaan. Kondisi yang pertama, ya, yubna ala fathi, dimabnikan di atas fathah. Kapan fi'il madi itu mabniun ala fathi? Idza lam yattasil bihi syai'un, nahu qouli ta'ala qala rabbuka. Yang pertama, apabila tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbuka, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, qala rabbuka, lihat, qala di sini lamnya jelas-jelas fathah, maka kita katakan mabni alal fathi. Kemudian yang kedua, awittasalat bihi ta'u ta'nisis sakinatu, atau apabila bersambung dengan ta tanis yang sukun. Nahu qouli ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qalat namlatun, ya, qalat namlatun. Ini dalam surat An-Naml ayat 18. Lihat, qalat ini lamnya tetap berharakat fathah, ya. Qalat lamnya berharakat fathah, makanya kita katakan mabni alal fathi. Kemudian yang ketiga, au aliful isnain, ya. Au aliful isnain, ya, atau alif musanna. Contohnya dalam firman Subhanahu wa taala, wa qala alhamdulillah. Ini dalam surat An-Naml ayat 15. Nah, perhatikan, qala ini lamnya bersambung dengan alif musanna. Ya, kalau kita tasrif itu kan qala, qalu. Maka qala ini mabni al-fathi karena lamnya itu jelas-jelas fathah. Tayyib. Kemudian yang kedua, keadaan di mana fi'il madi itu mabni ala dhammi, ya, yubna ala dhammi, dimabnikan atas dhammah. Kapan? Hanya pada satu keadaan saja, yaitu idza tasalat bihi wawul jamaati, apabila bersambung dengan waw jamaah. Nahu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu sami'na. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Baik. Perhatikan, qalu lamnya ini dhammah. Makanya kita katakan mabni ala dhammi. Kemudian yang ketiga, yubna ala sukuni, dimabnikan atas sukun. Kapan saja? Yang pertama, idza tasalat bihi ta'ul fa'ili nahu qouli ta'ala ma qultu lahum. Yang pertama, apabila bersambung dengan ta fa'il. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ma qultu lahum. Ya, ini surat Al-Maidah ayat 117. Lihat, perhatikan, qultu lahum, ya. Lamnya sukun, makanya kita katakan mabni ala sukun. Dan definisi ta fa'il itu, ya, ini banyak ya kalau dalam fi'il madi. Ta fa'il itu mencakup dari anta, ya, sampai antunna, bahkan, ya,
ananya pun masuk ya. Jadi misalkan kalau nasoro berarti ta fa'il itu yang nasorta, nasortu, nasortum, nasorti, nasortu, nasortuna, sama nasortu. Ya pokoknya semua ta itu disebut dengan ta fa'il. Dilihat, makul tulahum, kul ya, lamnya sukun. Makanya kita katakan mabni ala sukuni. Kemudian yang kedua, keadaan yang mengharuskan fi'il madhi itu mabni ala sukun, au nal fa'ilina nahu qouli ta'ala wa qulna lahum. Atau bersambung dengan na fa'il. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wa qulna lahum. Ini dalam surat An-Nisa 154. Qulna, lihat. Sukun lamnya. Kemudian yang ketiga au nunul inasi nahu qouli ta'ala wa qulna hasyalillah. Atau bersambung dengan nun muannas ya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wa qulna hasyalillah. Ya lihat qulna. Ini lamnya sukun. Makanya kita katakan mamnun 'ala sukuni ya, thaib. Ini surat Yusuf ayat 31. Thaib, kita baca fawaid ya, fawaidu wa tammihatun ya. Faidah-faidah dan catatan khusus. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, minal ulama'i man dhahaba ila annal madhiya mamnun al-fathi fi sa'iri ahwalihi. Ya, di antara para ulama nahwu ada yang berpendapat bahwasanya fi'il madhi itu dimabnikan atas fathah pada seluruh keadaannya. Ya, tadi kan di syarah kita lihat bahwa fi'il madhi itu ada yang mabni ala fathi, ada yang ala dhammi, ada yang ala sukuni. Tapi ada di antara ulama nahwu yang berpendapat bahwasanya fi'il madhi itu apapun keadaannya kita bilangnya mabni ala fathi. Alasannya apa? Nah, di sini dikatakan lakinnal fatha, ya, akan tapi fathahnya itu imma dhahirun ka daraba, ya ada kalanya dhahir nampak seperti daraba. Lihat daraba itu kan fathahnya nampak ya. Kemudian au muqaddarun lita'dzuri karoma, atau ya fathahnya itu ditakdirkan ya karena udzur seperti roma ya. Au listiqali ka darabtu ya, atau karena berat seperti darabtu. Ini kan berat ya, memberikan harakat fathah menjadi darabatu misalkan. Ini berat di sini. Au lil munasabati ka darabu, atau karena untuk menyesuaikan harokat seperti dorobu ya. Ini kan kalau kita cari alasan kenapa dorobu dibaca dorobu, karena menyesuaikan wawunya. Sebagaimana kalau alif itu sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, maka waw sebelumnya dhammah. Jadi bagi yang berpendapat bahwasanya fi'il madhi itu selalu mabni ala fathi, ini alasannya ya. Jadi dia tetap mengatakan itu mabni ala fathi, cuma ada yang dhahir, ada yang ta'adzur, ada yang istiqal, ada yang munasabah. Wa qad sara al-musannifu ala hadhil madhhabi kama huwa dhahiru qawlihi al-madhi maftul akhir abadan. Dan sungguh musannif yaitu Ibnu Ajur Mason Haji, pengarang kitab Jurmiyah, ya ia memilih pendapat ini sebagaimana nampak dalam perkataannya al-madhi maftul akhir abadan. Fi'il madhi itu difathahkan akhirnya selamanya. Lakinnal ladzi dzakarnahu fi syarhi huwal aisaru 'alal mubtadi'ina fakhtarnahu lidzalika. Ya, akan tapi yang telah kami sebutkan dalam syarah, maksudnya yang dalam penjelasan bahwasanya fi'il madhi itu ada yang mabni ala fathi, ada yang ala dhammi, ada yang ala sukun. Ini merupakan pendapat yang paling mudah untuk para mubtadi'in, ya, untuk para pemula. Oleh karena itulah kami memilih pendapat ini. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa fi'il madhi itu ada yang mabni ala dhammi, ala fathi, dan ala sukuni. Thaib. Kemudian al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, romau, da'au, dan tawasau. Ini romau ini kan yang bersambung dengan waw jamaah, roma, romawa, romau, da'a, da'awa, da'au, tawasau, ya tawasau, tawasau. Af'alun madiyatun mabni ala dhammil muqaddari. Adalah fi'il madhi mabni atas dhamma yang ditakdirkan. Yundoru jami'ud durus ya. Silakan dilihat kitab Jami'ud Durus jilid 2 halaman 167. Tadi kan dikatakan kalau fi'il madhi bersambung dengan waw jamaah, maka dia dimabnikan atas dhamma seperti qalu. Lalu bagaimana kalau kasusnya seperti romau, da'au, sama tawasau? Ini kan nampaknya ya, lihat romau mimnya fathah, da'au ainnya fathah, tawasau ya sodnya fathah. Jadi bukannya romu, bukannya da'u, bukannya tawasu. Nah, ini menurut pengarang kitab Al-Mumti ini ya, romau, da'au, dan tawasau ini fi'il madhi mabni ala dhammi muqaddar ya, yang ditakdirkan. Thaib.
Baik. Kita lanjutkan. Sanian al-filul amru. Yang kedua, ya keadaan fil amr. Jadi tadi udah dijelasin keadaan fil madi. Kalau fil madi itu semuanya mabni. Tinggal ada yang mabni al fathi, ala dhammi dan ala sukuni. Sekarang fil amr. Sanian al-filul amru. Ini ada satu muskilah di sini karena fil amr itu agak sulit kalau kita membacanya al-filul amru, ya. Karena sulit kita menerjemahkan fiil yang amr, ya. Yang tepat insyaallah adalah fi'lul amri, bukan al-fi'lul amru, tapi fi'lul amri. Kita bacanya fi'lul amri. Taib. Qala al-musannifu wal amru majzumun abadan. Ya, berkata musannif dan amr itu dijazmkan selama-lamanya. Asyarhu, ya, penjelasan fi'lul amri. Ya, hukmuhu yakunu mabniyan daiman, ya. Sama seperti fi'il madi, fi'il amr pun mabniyan daiman, ya. Dibuktikan selama-lamanya. Walahu arba'u halatin, ya. Dan fi'il amr itu punya 4 keadaan. Yang pertama, yubna ala sukuni. Dimabdikan atas sukun. Kapan fi'il amr mabni atas sukun? Idza kana sahihal akhiri wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang pertama, apabila ia merupakan fi'il yang sahih akhirnya, artinya bukan fi'il mu'tal nakis, ya. Wa lam yattasil bi akhiri syai'un, dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Awit tasrat bihi nunul inasi, atau bersambung dengan nun muannas, ya. Nahu qouli ta'ala wadhkur rabbaka. Wadhkur rabbaka. Ini dalam surat Al-Kahfi 24. Udhkur, lihat roknya sukun. Maka dikatakan mabni ala sukun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa qoulihi wadhkurna ma yutla. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 34. Perhatikan wadhkurna ini kan bersambung dengan nun muannas, ya. Udhkurna, lihat roknya sukun. Maka kita katakan udhkurna, ya, ini mabni ala sukun. Jadi ada 2 keadaan di mana fi'il amr itu mabni ala sukun. Yang pertama, kalau fi'ilnya sahih akhirnya dan tidak bersambung dengan sesuatu, ya, contohnya udhkur, ya. Atau kalau fi'il itu bersambung dengan nun muannas, contohnya udhkurna. Ya, nunnya kan muannas. Itu kita bilang mabni ala sukun. Kemudian keadaan yang kedua, yubna ala hasfi harfil illati. Dimabnikan, ya, atas membuang huruf illat. Kapan? Idza kana mu'tallal akhiri. Ya, apabila ia diakhiri oleh huruf illat. Ya, maksudnya fi'il mu'tal naqis. Nahu qouli ta'ala ud'u ila sabili rabbik, ya. Ini dalam surat An-Nahl ayat 125. Asalnya kan kalau fi'il mudhari'nya ya du'u, ada wawunya. Ketika fi'il amr ud'u. Nah, ud'u ini kalau kita i'rab kita katakan ud'u fi'lu amrin, ya, mabniun ala hadzfi harfil illati. Seperti itu kita cara i'rabnya. Wa qoulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala ittaqillaha, ya. Ittaqillaha, ya. Asalnya kan yattaqi fil mudhari'nya. Kemudian kan karena dia fil amr dibuang ya ittaqi. Ya. Ini dalam surat Al-Baqarah 206. Wa qoulihi wanha 'anil munkar, ya, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wanha 'anil munkar, ya. Inha ini kita katakan inha fi'lun amrin mabniun ala hasfi harfil illati, dan ini contoh yang sangat lengkap, ya. Ya, ud'u ini mewakili yang membuang huruf illat waw, ittaqi ini membuang huruf illat ya, dan inha ini membuang huruf illat alif. Taib. Kemudian keadaan yang ketiga, yubna ala hasfin nuni, dibabnikan atas membuang nun, ya. Kapan? Idza tasala bihi aliful isnaini aw wawul jama'ati aw yaul mukhatabati, ya, apabila bersambung dengan alif musanna atau waw jama' atau ya mukhatabah. Nahu qouli ta'ala wa kula minha. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wa kula minha. Ini dalam surat Al-Baqarah 35. Kula ini contoh fi'il amr yang bersambung dengan alif tasniyah, ya, alif musanna, kula minha. Maka dia kita katakan mamnun ala hasbin nuni. Kemudian wa qouli ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala
Kulu washrabu. Nah, kulu dan ishrabu di sini ya merupakan contoh mabniun ala hasfin nuni ya. Dan ini bersambung dengan wawu jamaah. Kemudian wa qawlihi fakuli washrabi. Ya, kuli washrabi ini contoh untuk yang bersambung dengan ya mukhatabah. Ini cara ngirabnya kita katakan kuli nanti fi'lun amrin mabniun ala hasfin nuni ya, seperti itu. Kemudian keadaan yang keempat fil amr yubna al fathi. Dimabdikan atas fathah kapan? Idza tasalat bihi nunut taukidi. Apabila bersambung dengan nun taukid. Contohnya ushkurannallah, asalnya ushkur ya. Syakara yashkuru, ushkur ya Allah. Nah, ini bersambung dengan nun taukid. Ya, nun taukid adalah nun yang memberi pengaruh pada penekanan makna. Kalau kita katakan ushkurillah saja, ini maknanya biasa, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau ada nun taukid di belakangnya, ushkurannallaha, maka ini adalah penekanan hendaknya kamu benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau fil amr bersambung dengan nun taukid, ya, kita katakan dia mabni alal fathi ya, seperti itu. Baik. Nah, keterangan tentang dimabnikan atas fathah ini bisa dilihat di Hasyiah Al-Khudari ya. Jadi satu halaman 50. Kemudian dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah halaman 42 dan juga dalam kitab An-Nahwul Wafi jadi satu halaman 80. Baik. Fawaidu wa tambihat, faidah-faidah dan catatan khusus ya, peringatan. Turidu 'alal musannifi qauluhu al-amru majzumun. Ya. Di sini musannif ya ditolak ya perkataannya al-amru majzum, maksudnya ada sesuatu dalam perkataannya. Al-amru majzumun. Padahal kan fi'il amr itu ya merupakan mabni. Tapi kenapa beliau yakni As-Sanhaji ya pengarang kitab Jurmiyah mengatakan wal amru majzumun, ya seakan-akan fi'il amr itu tidak murab, tidak mabni melainkan murab karena dikatakan majzum. Istilah marfu, mansub, majzum sama majrur tidaklah diberikan kecuali kepada sesuatu yang mu'rab ya. Lalu kenapa ya As-Sanhaji ini mengatakan al-amru majzumun ya, karena ada di sini jawabannya wa ujiba anhu bi annal musannifa jara ala madhhabil kufiyyin al-qailina bi annal amra qita'atun minal mudhari'i majzumun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu ya. Al-Futuhat Al-Qayyumiyah halaman 89. Jadi alasan kenapa pengarang Jurmiyah mengatakan al-amru majzumun ya dijawab bahwasanya musannif yakni Ibnu Hajar As-Sanhaji ia memilih pendapat ya madhab orang ulama Kufah yang mengatakan bahwasanya fi'il amr merupakan bagian dari fi'il mudhari yang dijazmkan ya sebagaimana fi'il mudhari'nya itu dijazmkan. Dan ini merupakan salah satu pendapat ya. Hanya saja yang kuat insyaallah yang mengatakan bahwasanya fi'il amr itu adalah mabni. Nah, mabninya itu sesuai dengan kondisi fi'il mudhari'nya ya, sesuai dengan kondisi fi'il mudhari'nya. Baik. Kemudian yang faedah yang kedua, al-faedatus tsaniyah yambaghi lil mu'rabi an yakula fi i'rabi nahwi wa fir lana ifir fi'lu du'ain wala yaqulu fi'lu amrin ta'adduban ya. Afwan ini bukan mu'rab ya, bukan mu'rab tapi lil mu'rib ya. Yang bagi lil mu'rib ya seyogyanya atau sepatutnya bagi orang yang melakukan i'rab, yang meng'irab agar ia berkata ketika meng'irab misalkan ayat waghfir lana dan ampunilah kami ya, waghfir lana dzunubana ya misalkan, ini kan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai bentuk ta'adduban ya, sebagai bentuk kita adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meng'irab ighfir lana ini jangan dibilang ighfir itu fi'lu amrin ya, tapi bilangnya fi'lu du'ain ya, wala yaqulu fi'lu amrin. Jadi kita bilangnya ighfir fi'lu du'ain, fi'il yang menunjukkan makna doa permohonan. Wala yaqulu fi'lu amrin, dan janganlah ia mengatakan
fi'lu amrin ta'adduban sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hanya salah satu pendapat saja ya. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Qur'an yang bentuknya merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dibilang fi'il amr. Kenapa? Karena tidak mungkin kita sebagai seorang hamba memerintah kepada Allah. Yang ada kita berdoa, makanya jangan dibilang fi'il amr tapi fi'lu du'ain ya. Tapi ini adalah merupakan salah satu qaul. Taib. Yang ketiga, al-faidah as-salisah, faedah yang ketiga, tauqidu fi'lil amri bin nuni lam yaqa' fil Qur'anil Karim, ya. Taukid fil amr dengan nun tidak ada dalam Al-Qur'an. Dirasat li uslubil Qur'an. Lihat kitab Dirasat li uslubil Qur'an juz 1 halaman 17. Taib. Barangkali kita cukupkan sampai di sini, nanti kita sambung lagi di audio yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.